percaya kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu misalnya karena lihat di media sosial sekarang itu kan banyak banget orang yang suka share tentang tempat makan yang lagi hits, ya kan? Wah, di TikTok, di Instagram, orang kemudian membagikan tentang pengalaman mereka kuliner. Kadang-kadang ada food blogger juga yang membagikan itu sehingga kita semua jadi kepo begitu, kita lalu kemudian kepengen banget ke tempat itu. Nah, saya tanya nih sama Bapak Ibu, kira-kira pernah enggak di Instagram, di TikTok kayaknya bagus banget tapi sampai di sana biasa aja? Pernah ya? Malah nggak sering gitu ya. Ini mesti kebanyakan nonton TikTok ini sehingga begitu ada informasi tentang kuliner hajar langsung berangkat. Ternyata beda banget antara apa yang mereka iklankan dengan apa yang kita dapatkan secara real di lokasi gitu ya. Tapi ya ada yang benar enak, ya ada yang benar-benar nggak enak gitu. Tergantung reviewnya. Ya di Google review juga kita bisa lihat orang kasih bintang berapa gitu ya. Udah dikasih bintang 5 kita datang ya biasa aja juga gitu. Memang kok keterlaluan sekarang ini gitu. Tapi saudara-saudara, kalau itu Google review, Instagram, TikTok yang kemudian membuat kita itu jadi kepengen tahu, pergi ke sana untuk menikmati apa yang mereka tawarkan. Kadang-kadang begitu kita lihat ternyata mengecewakan. Tempatnya kotor, makanannya nggak enak, pelayannya lamban banget gitu. Tiba-tiba harganya jadi mahal, kan menjengkelkan gitu. Karena awalnya kita percaya, ya kan? Kita yakin aja apa yang disampaikan, yang kita lihat di media sosial itu. Tapi setelah kita jalani, ternyata nggak begitu amat. Biasa saja, bahkan mungkin mengecewakan. Kalau hari ini kita bilang percaya pada Allah yang hidup, maka dalam perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara ini berapa kali kemudian mengalami kekecewaan dalam hidup? Berapa kali kemudian pernah terbesit dalam hati, Tuhan aku ini kurang apa ya? Tuhan pelayanan kan sudah, Tuhan persembahan juga sudah. Tuhan kita mulai mengingat apa yang kita lakukan, tapi kemudian ketika kita ada dalam titik terendah, ketika kita ada dalam situasi yang berat, lalu kemudian kita merasa kok tidak seperti yang kita harapkan, kok tidak seperti yang dikatakan. Kalau punya Allah yang hidup, maka seharusnya Allah bertindak menolong dalam kehidupanku. Saudara, banyak loh orang Kristen yang memilih untuk meninggalkan Tuhan karena merasa kecewa dengan Tuhan. Walaupun pada akhirnya banyak juga yang akhirnya diam-diam kembali pada Tuhan. Setelah perjalanan hidup, kekecewaan yang disampaikan luar biasa saudara. Lalu kemudian banyak perjalanan hidup yang kemudian dia sendiri merasa mungkin takut atau dia sendiri merasa terlalu berat atau dia disentuh oleh Tuhan lalu akhirnya kembali ya ada juga. Nah, saudara dan saya kita ini ada di titik mana kalau bicara tentang percaya pada Allah yang hidup. Bacaan kita hari ini saya mau memulai dengan kitab Ayub. Kitab Ayub yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana perjalanan kehidupan seseorang sehingga ia pun bisa mengalami penyertaan Tuhan tapi juga mengalami musibah yang luar biasa. Boleh dibantu slide berikutnya? Oke.
Ayub sebagai kitab Bapak Ibu, salah satu kitab kebijaksanaan, kitab hikmat, kitab Sofia yang bersama dengan kitab Amsal dan Pengkhotbah. Jadi kalau kita lihat dalam kitab suci kita itu sebagai Alkitab, sebagai bagian dari kitab, maka Ayub ini masuk dalam kategori kitab kebijaksanaan. Kitab Ayub juga dikenal sebagai masterpiece dari kitab sastra. Karena apa? Cerita-cerita kebijaksanaan Israel, hikmat itu bahkan puncak dari semua peristiwa hikmat itu ada dalam kitab Ayub. Bapak Ibu tentu sudah katam dengan cerita Ayub begitu ya. Kita sudah tahu bagaimana perjalanan hidup Ayub, tapi melampaui dari pengalaman hidup Ayub, kita mendapatkan itu pesan tentang hikmat menjalani kehidupan. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara Ayub sebagai kitab, lalu kita bicara juga Ayub dalam perspektif bukan sebagai kitab ya, seharusnya slide kedua ini Ayub sebagai personal, sebagai pribadi. Orang terkaya dari semua orang di sebelah timur tanah Uz. Orang non-Yahudi tapi kaya raya. Dia bukan hanya kaya harta, dia kaya hikmat juga. Sangat saleh di hadapan Tuhan, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tapi Ayub juga kita tahu ditimpa kemalangan yang begitu dahsyat secara tiba-tiba. Bahkan dikatakan dia itu menjalani hari kemalangan itu di lorong yang gelap sendirian. Tanpa support, bahkan support keluarga terdekat pun sudah gak ada lagi. Kadang-kadang manusia itu bisa ada dalam titik nadir. Kita bisa saja merasa seperti ada di lorong gelap. Ketika segala hal yang sudah kita lakukan, lalu orang-orang kemudian melupakan kita begitu saja dan kita menderita seorang diri. Ayub penderitaannya menjadi sangat luar biasa karena pada akhirnya orang terdekatnya, pasangannya yang harusnya menjadi pendukungnya, yang harusnya menjadi penghibur, yang menguatkan hati Ayub, tapi akhirnya memilih untuk marah kepada Ayub, bahkan minta sudah tinggalkan saja Tuhanmu itu. Kita membayangkan saudara kalau Ayub ini ya, ketika dia ada dalam pergumulan, lalu kemudian dia berharap keluarganya yang bisa mengerti. Tapi ternyata keluarganya juga nggak kuat begitu untuk menghadapi itu, maka masih tersisa harapan yang lain harusnya. Dia ingat temannya, dia ingat sahabatnya. Tapi kan dikatakan apa? Kalau kita baca kitab Ayub itu ya, ada orang-orang yang bernama sahabat-sahabat Ayub, ada Elias, ada Bildad, ada Zofar, orang-orang yang sebenarnya ini sahabat dekat. Tapi kalau kita baca kitab Ayub secara keseluruhan, kita lihat sahabat-sahabatnya ini justru adalah orang-orang yang nyakitin hati Ayub. Elifas contohnya menyebut Ayub apa? Kamu orang licik, orang fasik, sewenang-wenang, menindas orang lemah, menganjurkan apa? Mbok ya bertobat. Jadi ketika mereka lihat Ayub menderita, pandangan mereka langsung bilang bahwa ini dosa, bertobat. Mesti ini dia kaya karena menindas orang lain. Lalu Bildad muncul lagi saudara. Ini seorang yang kayak maha tahu segalanya. Wah, kalau kita baca di pasal 8, pasal 18 itu nasihatnya itu kayak luar biasa baik banget. Tapi sebenarnya dia sedang menjatuhkan Ayub. Dia sedang menghancurkan Ayub. Juga Zofar. Zofar itu ada di pasal 11, Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Dia menyebut apa? Ayub penipu, dungu. Bahkan dia memperluas kehancuran dengan melibatkan keluarga. Jadi Anda bayangkan nih, keluarga, istri sudah tidak lagi mendukung Ayub, berharap ada sahabat. Kadang-kadang kan bisa jadi dalam titik tertentu sahabat lebih memahami diri kita.
Tapi Ayub pun tidak demikian, saudara. Sahabat justru yang menghancurkan Ayub. Mereka datang sebagai sahabat, tapi mereka bicara sebagai hakim. Mereka tidak lagi melihat secara utuh pergumulan Ayub, atau kalau misalnya kamu gak mengerti keadaan yang sesungguhnya, harusnya jadi pendengar yang baik aja. Mereka berlaku seperti apa? Pemegang kebenaran tunggal. Pernah ngalamin seperti ini Bapak Ibu? Orang-orang yang nasehatin kita, yang ketika kita ada dalam pergumulan bukannya menolong, tapi sebenarnya perkataan-perkataannya itu nyakitin. Kadang-kadang ini gak melulu soal pergumulan yang berat kayak Ayub loh. Kadang-kadang ini kalau kita nggak hati-hati juga ketika misalnya teman kita berduka begitu. Ketika teman kita berduka atau keluarga kita berduka gitu, lalu pasca kedukaan kadang dia masih nangis mungkin, kadang dia masih ada kesedihan mungkin. Kalau kita kayak teman-teman Ayub itu kadang-kadang kita bisa bilang gini, kamu kayak orang gak beriman aja nangis terus. Nah itu tipikal teman Ayub itu. Kita merasa bahwa kok kayaknya kurang beriman. Bukan Bapak Ibu, kalau orang berduka itu lalu pasca duka masih bisa nangis, masih bisa kayak kehilangan, masih sedih. Bukan karena dia kurang beriman. Tapi ya memang pengalaman hidup dia bersama dengan orang yang ia kasihi itu banyak memorinya. Ketika memori itu muncul mesti menimbulkan kesedihan. Bapak Ibu lihat Instagram, lihat TikTok, lihat orang yang kemudian sedih aja Bapak Ibu bisa tiba-tiba nangis kok, ya enggak? Saya ingat loh, saya ini lagi mau mengunjungi satu oma begitu. Lalu kemudian ketika sampai di rumahnya, oma ini lagi nangis gitu. Saya bilang, Mateng ini oma kenapa lagi gitu ya. Oma kenapa? Saya pikir dia sakit atau anaknya dia lagi baca WA keluarganya. Ternyata dia lagi nonton TikTok soal orang yang bantu ibu-ibu di pinggir jalan yang lapar. Saya bilang, oma kadang-kadang itu drama juga, gak usah terlalu dipercaya gitu. Tapi omanya nangis gitu. Itu kan perasaannya tersentuh gitu kan. Lah Anda bayangkan kalau misalnya yang berduka itu, yang kehilangan anggota keluarga, misalnya dia masih nangis gitu. Ya karena memang perasaannya, memori itu muncul bukan karena dia kurang beriman. Nah ketika teman-teman Ayub ini datang saudara, mereka bukan datang sebagai sahabat. Modelnya aja sahabat. Dalam memori kenangan itu mereka adalah sahabat-sahabat. Nah rupanya mereka hanya sahabat waktu Ayub kaya. Waktu Ayub lagi berhasil. Waktu Ayub hidupnya baik-baik. Tapi begitu Ayub jatuh, mereka nasihatnya seperti pemegang kebenaran tunggal. Gak ada lagi yang menguatkan Ayub. Mereka justru memeluk Ayub, tapi sebenarnya menusuk Ayub dari belakang. Nah pada saat mengalami hal itu saudara, respon Ayub apa? Ayub marah. Sampai dia bilang apa? Penghibur sialan kalian itu. Tetapi ketika kemarahan Ayub kepada teman-temannya itu, lalu dia bawa semuanya pada Tuhan. Coba Bapak Ibu buka Ayub pasal 16 ayatnya yang ke-20. Ayub pasal 16 ayatnya yang ke-20. Sekalipun aku dicemooh oleh sahabat-sahabatku, ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Saudara-saudara, hati-hati loh kalau kita mencemooh orang. Kalau orang-orang itu ngadu sama Tuhan sambil nangis, berat resikonya bagi kita. Gak usah wes cemoohin orang gitu. Ayub saudara, ketika dia sakit hati banget dengan perkataan orang, dia bawa semuanya pada Tuhan. Dan bagian bacaan kita pada pagi ini, Ayub kemudian belajar untuk mempercayakan hidupnya semuanya kepada Tuhan. Percaya
pada Allah yang hidup. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana percaya pada Allah yang hidup itu dalam konteks kehidupan kita? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari bersama. Bagaimana hidup orang yang percaya pada Allah yang hidup di tengah segala situasi yang tak mudah. Bagaimana kita tetap yakin Allah bersama kita di tengah keadaan di mana tak ada orang yang memahami hidup kita. Maka 3 hal yang bisa kita ingat bersama, 3 hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama, belajar berbagi dengan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, ketika kita sedang ada dalam titik terendah, kita harus belajar untuk bertahan. Nanti kita lihat apa artinya. Dan yang ketiga, kita ingat tentang keberpihakan Allah kepada kita. Yang pertama, saudara, berbagi dengan Tuhan. Dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-25, kita perhatikan Ayub pasal 19 ayatnya yang ke-25. Tapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit membelaku di atas bumi. Apa artinya, saudara? Setiap kita ada pergumulannya, tapi saudara-saudara harus ingat, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Jangan dipikul semuanya. Satu-satunya pribadi yang akan tetap menemani kita dalam pergumulan kita dan siap memikul bersama beban itu adalah Tuhan. Kita mungkin terasa Tuhan begitu berat pergumulan ini. Tapi jangan lupa ada Tuhan support system kita yang akan menolong kita. Tidak perlu kita meletakkan semua beban persoalan itu sebagai tanggung jawab yang harus diselesaikan sendiri. Kadang-kadang kalau Anda sudah merasa nggak kuat, kalau merasa sudah begitu berat, ingat ada Tuhan, saudara. Persoalan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang karena Tuhan mau mendidik kita belajar bekerja sama dengan Tuhan. Belajar melibatkan Tuhan. Berbagilah dengan Tuhan. Ada porsi Tuhan, ada porsi kita. Dalam bacaan Mazmur dikatakan apa? Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Pemazmur dalam perjalanan hidup yang tak mudah, saudara. Ada banyak hal yang ia hadapi. Dalam Mazmur 17 itu diburu dalam rasa tidak bersalah. Meskipun gak bersalah, tapi terus dituntut, terus ditekan. Dan ketika ada dalam situasi berat itu, apa yang dilakukan pemazmur? Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab. Pemazmur mengajarkan pada kita apa? Berbagi dengan Tuhan. Karena Tuhan akan tunjukkan kasih setianya kepada kita. Kadang-kadang saudara, ketika kita berbagi dengan Tuhan, tidak melulu langsung masalah itu selesai. Gak melulu misalnya kita sakit, lalu kita berdoa sama Tuhan dan kemudian kita jadi sembuh. Tidak melulu kita sedang ada dalam pergumulan tentang usaha kita, tentang bisnis kita, tentang pekerjaan kita, tentang keluarga kita. Lalu ketika kita menyerahkan pada Tuhan dan kemudian semua tiba-tiba berubah menjadi baik. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kenapa kita harus berbagi dengan Tuhan? Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Ketika Anda berbagi dengan Tuhan, yang pertama kali Tuhan akan ubahkan apa? Hati kita.
Kalau Tuhan sudah mengubah hati kita, maka perspektif kita akan berubah. Cara pandang yang berubah terhadap persoalan itulah yang akan menguatkan kita dan membuat separuh jalan untuk menyelesaikan persoalan itu sudah kita tempuh. Mazmur di bagian yang lain mengatakan apa? Ketika aku berseru kepadamu, engkau beri kelegaan dalam hatiku. Kenapa kita perlu berseru? Karena hanya Tuhan yang mampu mengubah hati dan pikiran kita. Begitu kita sudah diubah oleh Tuhan, saudara, ketika hatimu tiba-tiba disentuh oleh Tuhan, maka seberat apapun pergumulan yang Anda hadapi, Anda akan jalani dengan mata iman. Nangis masih mungkin, tapi nangismu jadi berubah. Yang tadinya nangis karena pergumulan yang berat itu, tapi ketika Tuhan menyentuh hati kita, nangisnya berubah jadi nangis terharu. Karena Tuhan kok baik banget sama aku. Amin, saudara. Berbagi dengan Tuhan. Jangan ngambil jalan sendiri. Yang kedua, saudara, kita belajar untuk apa? Tetap bertahan. Ketika penderitaan semakin menyerang, pilihlah untuk bertahan. Ayat 26 dalam kitab Ayub yang tadi kita baca berkata begini. Juga sesudah kulit tubuhku rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Ketika ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, saudara. Ketika keluarga meninggalkan, sahabat menghina, tubuh semakin renta, semakin sakit gitu. Tapi dalam situasi itu iman Ayub tidak goyah. Ketika dia bilang di ayat 25, aku tahu penebusku hidup, dia pegang kuat-kuat itu. Dan akhirnya meskipun sakit seperti apapun, kulit tubuhku rusak, tanpa daging sekalipun, aku akan melihat Allah. Satu hal yang seringkali membuat kita itu tidak ketemu jalan keluar kalau kita terlalu memaksakan waktu kita dengan waktu Tuhan. Kenapa ada orang Kristen yang mudah menyerah dalam kehidupannya? Padahal masih banyak hal yang bisa ia lakukan, masih banyak cara yang bisa ditempuh untuk membuat kehidupannya bergerak dari kesusahan pada kebaikan. Dari tekanan, kesedihan pada kehidupan yang lebih damai sejahtera. Karena seringkali kita tidak sabar dalam waktu Tuhan, saudara. Seringkali kita merasa ini sudah kelewatan ini sudah terlalu ini. Kita hanya memperhitungkan diri kita, penderitaan kita, tapi kita lupa bahwa ada kasih Tuhan yang melampaui dalam kehidupan kita. Dalam kitab 2 Tesalonika tadi, saudara, dikatakan apa? Sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran. Dan ia, Tuhan Yesus Kristus, menghibur dan menguatkan hatimu. Apa yang Tuhan bilang? Berpegang pada ajaran, saudara. Nah, kalau kita kemudian ada dalam pergumulan dan kita tidak pernah mengenal firman Tuhan, bagaimana kita bisa bertahan? Saudara-saudara, dalam hidup saat ini ada dua lembaga yang dibentuk oleh Allah, tapi itu yang paling dibenci oleh iblis, sehingga selalu ingin dirusak oleh iblis. Apa lembaga itu? Pertama keluarga, yang kedua gereja. Allah membentuk keluarga, tapi iblis gak akan pernah
pernah bisa diam. Dia akan terus menyerang keluarga kita. Dia akan terus berusaha menghancurkan keluarga kita. Jadi kita nggak akan heran kalau kita dengar berbagai macam berita. Kita dengar orang kok tiba-tiba bercerai begitu, saudara. Dengan segala pergumulannya. Karena memang keluarga yang dibentuk oleh Tuhan ini pasti iblis gak akan pernah setuju. Kita gak akan heran kenapa gereja banyak sekali perpecahan. Karena gereja yang dibentuk oleh Tuhan, dibangun oleh Tuhan itu, iblis gak akan pernah bersetuju. Dia akan menghancurkan. Dan dia buat dengan cara apa? Menyebarkan roh-roh kecurigaan itu. Jadi kita harus hati-hati. Makanya di Tesalonika itu dikatakan, sebab itu saudara-saudara berdirilah teguh dan berpegang pada ajaran Injil, firman Tuhan. Tidak mengabaikan pergumulan-pergumulan keluarga. Banyak sekali air mata, banyak sekali tantangannya. Tapi Anda tahu nggak? Dua hal yang bisa membuat keluarga dan gereja itu bisa kuat. Kalau kita berpegang pada ajaran dan kalau setiap orang bertanggung jawab. Keluarga, jika setiap anggota keluarga itu bertanggung jawab, mesti dia akan mampu melewati pergumulan apapun. Tanggung jawab. Gimana bisa tanggung jawab? Pegang ajaran itu, Injil Tuhan. Maka dia Tuhan Yesus Kristus akan menghibur dan menguatkan hatimu. Damai yang sejati itu saudara bukan datang dari penjelasan orang atau perkataan orang, tetapi datangnya dari rasa percaya pada Tuhan. Ketika kita memegang ajaran Tuhan. Dan yang ketiga saudara, kita diajarkan untuk apa? Mengingat tentang keberpihakan Allah. Seperti gambar ini saudara, kadang-kadang mungkin Anda merasa sendiri. Tapi tahu nggak, dalam doamu yang sendiri di kamar dan penuh air mata itu, sebenarnya Tuhan melihatmu. Dia ada di ruangan itu. Dan dia menopang kita. Dia berpihak pada kita. Ayat 27 dikatakan apa? Aku akan melihat dia memihak padaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Orang yang percaya pada Allah yang hidup, dia akan selalu yakin dia tidak sendiri. Keluargamu mungkin meninggalkanmu, sahabatmu mungkin meninggalkanmu, tapi saudara percaya. Kalau engkau berpegang pada Kristus, dia tidak akan pernah meninggalkanmu sendiri. Dia akan terus menemani. Ketika penderitaan itu begitu kuat, semakin menyerang, Ayub memilih bertahan, saudara. Bertahan dengan imannya, yang meskipun udah dihina karena imannya, dia bertahan. Dan rupanya kita ketemu alasannya. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu berpihak pada dia. Makanya kan kalau kita lihat refleksi Rasul Paulus dalam kitab Roma itu apa? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Apapun itu, penderitaan bahkan kematian sekalipun tidak memisahkan kita dari kasih Allah. Seperti Injil Lukas yang Tuhan Yesus ketika menjelaskan kepada orang Farisi, orang Saduki, dia kembali menegaskan dia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Allah berpihak pada kita. Bapak Ibu pernah lihat ini enggak?
mungkin pernah lihat gambar atau video atau pernah nonton begitu yang bercerita tentang binatang-binatang itu, maka ada yang menarik. Burung, Bapak Ibu, ketika hujan lebat, dia akan membentangkan sayapnya selebar mungkin, lalu anak-anaknya itu akan dilindungi sedemikian rupa. Nanti Bapak Ibu Google aja begitu ya, burung yang kemudian melindungi anaknya di musim hujan. Nanti akan keluar gambar ada burung yang sangat bagus begitu ya. Lalu kemudian dia akan membentangkan sayapnya berusaha melindungi. Dia mengupayakan supaya sayapnya itu menutupi anak-anak burung yang ada di sangkar itu gitu. Kita itu anak-anak burung itu, saudara, dan Allah adalah induknya. Keberpihakan pada Allah akan menunjukkan apa? Allah akan sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya akan menjaga dan melindungi Anda. Mungkin kita merasa Tuhan hujan ini udah badai, tapi kalau kita ingat Allah berpihak pada kita, saudara, maka apa yang akan kita rasakan? Memang kita lihatnya hujan badai, tapi percayalah yang jatuh pada Anda itu sebenarnya gerimis yang hanya mau mengingatkan hati-hati jalanin hidup. Gerimis doang. Karena Allah dengan kekuatannya menjaga dan melindungi kita. Saat beban terasa begitu berat, saudara, ingat Tuhan tidak pernah pergi. Kita hanya perlu taat dan percaya pada tuntunannya. Karena hidup ini bukan hanya tentang bagaimana kita berjalan, tapi dengan siapa Anda dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin.